Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rauf Safin. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 2021 05 200010. Di sini saya akan mempresentasikan hasil capaian pembelajaran saya dari makalah yang saya susun sendiri dengan topik konsep dan dimensi ilmu pemerintahan. Konsep dan dimensi ilmu pemerintahan. Di dalam pembahasan konsep dan dimensi ilmu pemerintahan, di sini yang pertama ada pengertian, ciri-ciri serta fungsi konsep. Lalu yang kedua ada fenomena yang terjadi dalam pemerintahan. Lalu yang ketiga penggunaan konsep dalam membahas fenomena dalam pemerintahan. Yang terakhir konsep baku dalam ilmu pemerintahan. Lanjut, yang pertama dari pengertian konsep, berasal dari bahasa Latin conceptum yang artinya sesuatu yang dipahami. Itu merupakan penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah, filsafat, dan filsafat pemikiran manusia. Konsep juga merupakan abstraksi dari suatu ide atau gambaran mental yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Itu bagian dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik. Lalu bisa disebut sebagai suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama dan memiliki sebuah representasi intelektual yang abstrak dari situasi, objek, atau peristiwa, suatu akal pikiran, suatu ide atau gambaran mental. Dan yang terakhir, generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan fenomena yang sama atau sejenis. Lalu ciri-ciri konsep. Yang pertama, konsep memiliki sifat abstrak dan gambaran mental dari objek, peristiwa, ataupun kegiatan. Lalu yang kedua, secara umum, konsep adalah kumpulan benda yang memiliki sifat atau kualitas. Lalu yang ketiga, konsep bersifat personal. Yang keempat, konsep dapat dipahami dengan belajar dari pengalaman. Lalu yang terakhir, arti konsep bukan pertanyaan tentang makna kata seperti dalam kamus, tetapi lebih luas dan berbeda. Nah, fungsi konsep. Yang pertama ada fungsi primer. Sebenarnya yang pertama fungsi primer dan ada fungsi sekunder. Nah, fungsi primer, yaitu fungsi yang terus-menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa publik yang tidak diprivatisasikan, termasuk jasa hankam, layanan sipil, termasuk layanan birokrasi. Lalu yang kedua, fungsi sekunder. Fungsi sekunder, fungsi yang berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya yang diperintah, 10 semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah. Pemerintah berfungsi sekunder sebagai provider, kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya, termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana. Nah, fenomena yang terjadi dalam pemerintahan. Nah, di sini ada pembagian kekuasaan, otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, hubungan pemerintah pusat daerah, keuangan pemerintah, SDM pemerintah, dan yang terakhir teknologi informasi dalam pemerintah. Penggunaan konsep dalam membahas fenomena pemerintahan. Yang pertama, konsep kekuasaan untuk menjelaskan fenomena tentang fenomena memperoleh, mempertahankan, dan membagi kekuasaan. Nah, yang kedua, konsep kewenangan untuk menjelaskan pembagian kekuasaan pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah. Yang ketiga,
Konsep keuangan dipakai untuk menilai kemampuan penyelenggaraan pemerintah. Dan yang terakhir, konsep SDM dipakai untuk menjelaskan fenomena proses rekrutmen, seleksi, pengembangan, kinerja, kompensasi SDM pemerintah. Konsep baku dalam ilmu pemerintahan itu ada apa aja sih? Ada yang pertama ada negara, penyelenggaraan pemerintah, kebijakan pemerintah, tata kelola pemerintah, SDM pemerintah, keuangan pemerintah, dan lain sebagainya. Baik, jadi sekian, terima kasih presentasi yang saya bawakan. Lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.